Hai, kali ini kita akan membahas saham Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 26,78 T mengalami kenaikan sebesar 12,9% menjadi 30,25 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 12,9%, mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 7,0% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 1,51 T mengalami penurunan sebesar minus 13,35% menjadi 1,31 T di Q3 2022. Padahal revenue perusahaan ini masih dapat naik tetapi laba bersihnya mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh net profit margin yang turun. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 13,4% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar minus 9,4% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 26,5% turun menjadi 21,8%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami penurunan. Pada tahun lalu sebesar 5,5% turun menjadi 4,3%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu sebesar 14,1%. Dan pada tahun ini turun menjadi 10,8%. On equity dari perusahaan MYOR ini sebesar 10,8% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Selencar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,9 kali masih kurang dari 1 maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan MYOR ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,5, 6 kali masih di bawah 1 sehingga masih cukup aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 1.762 dan saat ini harganya ada di 2.420 sehingga memiliki margin of safety sebesar minus 37%.
Saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.